Aku yang tadinya nunda buat menjalankan cita-cita aku berjualan kayak gitu, menjalankan usaha aku untuk elevate lagi, lebih lagi gitu. Akhirnya aku mulai aja dari sekarang dengan pelan-pelan. Aku mulai dari kecil-kecil lagi kayak gitu. Awalnya aku mikir juga sih kayak gue jualan barang apa ya yang kira-kira bisa lebih terdiferensiasi lah atau lebih wow gitu. Tapi ujung-ujungnya aku mulai lagi ya udahlah mulainya pakai yang basic-basic aja dulu. Tapi lama-lama sekarang alhamdulillah usaha aku udah lebih banyak gitu ya produknya. Next. Nah, ini. Jadi bedanya kita, teman-teman, dengan entrepreneurship lain adalah kita harus menampilkan spirit dari perjuangan ekonomi syariah di sini gitu. Mengapa kita harus yakin nih kalau insya Allah usaha kita berhasil? Karena Allah selalu menjamin rezeki untuk hambanya selama kita berusaha kayak gitu. Kayaknya banyak ya ayat-ayatnya, cuma ini aku kasih salah satu aja kayak gitu. Max. Nah, ini ada yang nanya bagaimana untuk mendapatkan sumber dana gitu untuk permodalan. Kalau aku pribadi ini yang aku kepikiran ya kayaknya sumber dana itu ada macam-macam, ada tabungan pribadi, ada pinjaman, misal ke bank atau kalau mau yang syariah ya bank syariah atau ada pembiayaan, ada hadiah atau grant, misal kalian ikutan lomba. Tapi yang aku ingin titik beratkan di sini adalah yang aku pakai ya adalah tabungan pribadi kayak gitu. Jadi pertama aku mulai usaha ini setelah aku pertama jadi mahasiswa, terus abis lulus aku mulai lagi rugi, abis aku mulai lagi akhirnya aku mulai lagi pakai dana pribadi tuh seingat aku kayak nggak gede deh, paling cuma 1 sampai 2 juta. Nah, gimana kok bisa besar itu usahanya pakai yang dana kayak gimana dan bla 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 gitu. Jadi yang aku pakai adalah si tabungan pribadi ini pertama. Oh ya, aku ingat aku sempat pinjem uang ke ibu aku, tapi itu cuma untuk sebentar gitu ya. Jadi waktu itu tuh akhirnya alhamdulillah aku kayak menemukan suatu rezeki gitu dari Allah. Akhirnya setelah aku jualan, aku nemu reseller nih. Si resellernya ini jual-jualin barang aku dan aku endorse. Dulu aku ingat aku endorse-nya itu ke Hamidah Rahmayanti deh gitu. Terus banyak sih sebenarnya, cuma yang paling aku ingat tuh momennya dia gitu. Satu baju yang awalnya aku cuma nyetok selusin kayak gitu atau 10 pieces. Tiba-tiba pas di endorse si influencernya ini laku banget gitu dan orang yang beli produk aku tuh bisa yang banyak deh pokoknya aku lupa ya berapa persisnya tapi yang jelas setiap orang yang order tuh nggak cuma satu gitu 2 pieces 3 pieces bahkan 5 pieces gitu mereka kayak Masya Allah datang-datang sedangkan produk aku nih kayak banyak habis nih. Nah disitulah yang aku bilang kayak menangkap peluang tadi ya restacking tadi karena di saat itu aku kayak seneng semangat banget gitu seneng banget jalaninnya akhirnya aku kayak jemput bola nih kayak oke, kalau sekarang belum ada barangnya aku jabanin aku langsung datang ke suppliernya terus juga aku kayak wah tapi kalau cara jualan gue masih cara yang sebelumnya yang masih ke permak levis doang ini kayaknya nggak bisa nih gitu. Akhirnya aku kayak berdoa gitu ya ya Allah aku pengen banget nemu sumber produksi yang bisa bikin usaha aku lancar kayak gitu aku kayak mikir lama akhirnya ada kakak kelas aku yang jualan juga dan dia baik banget mau share penjahitnya kayak gitu. Terus juga akhirnya aku kayak yang oh oke, akhirnya Mbak ini ada order 60 pieces aku gitu Bu ibu penjahitnya gimana ya saya pengen cepat selesai. Oh dia bilang oke tapi sekarang lagi ngantri ya Teh kata dia gitu. Terus setelah aku pikir oh ya udahlah lama juga nggak apa-apa emang standar dia lama gimana ternyata 3 hari selesai dan itu aku kayak aduh aku butuh uang buat beli kainnya buat beli bahannya gitu. Aku pinjam uang ibu aku seingat aku sih 5 juta gitu ya. Nah, sebenarnya aku nggak terlalu menyarankan pakai dana pinjaman gitu ya, karena menurut aku sih kalau untuk dana itu kan bisa kita kayak pre-order atau kita tuh jadi tengah-tengahnya aja gitu kayak yang jadi penyalur resellernya atau apa
Karena kalau pakai dana yang kayak pembiayaan kayak gitu, menurut aku sih terlalu riskan, kecuali kita emang udah memperhitungkan itu sebelumnya dan udah forecast nih kira-kira di next dapat, kita udah yakin si demand bakal ngebeli itu kayak gitu. Ya, seperti itulah. Cuma kalau untuk yang kayak hadiah atau grant kan banyak yang suka ikutan ya. Kalau aku sih enggak kayak gitu. Aku lebih ke jualan aja, nggak banyak ikutan yang acara-acara kayak gitu. Cuma kalau misal kalian datang ke sharing session lain, mungkin ada yang bisa relate gitu. Next. Nah, kenapa aku bilang bisnis bisa kita mulai dari hal kecil gitu. Yang pertama, kalian jadi nggak rentan stres gitu. Kalau misalkan kalian jual baru mulai nih jualannya, tapi kalian nggak tahu jualan barang kemana kayak gitu. Terus tahu-tahu kalian sudah nyetok yang banyak banget gitu kan ya itemnya. Kalian jadi mikirinnya lebih ke stres gitu loh. Aduh, kapan balik modal nih? Barang kebanyakan kayak yang terlalu mikirin hal-hal yang kayak gitu. Padahal harusnya dana atau stok yang kita punya itu bisa lebih berputar gitu kalau kita mulainya sedikit demi sedikit gitu. Dan kita juga tahu, oh kira-kira yang beli nih si ini nih kayak gitu. Walaupun namanya bisnis pasti ada ya gagal-gagalnya. Cuma ini pas kita memulai lebih baik menurut aku sih, aku lebih menyarankan dari hal kecil dulu gitu. Next. Nah, gimana nih setelah memulai menjual, kita bisa lebih eh, sustain gitu ya usahanya, lebih berjalan lama kayak gitu. Yang pertama, membuat customer repeat order. Ini juga sebenarnya kalau kita punya barang terus kita jualan kan, kalau kita benar-benar wirausaha sejati, kita nggak mau orang beli produk kita hanya karena tanda kutip kasihan gitu. Lagi ada tugas nih, nggak apa-apa deh sini aku beli gitu demi tugas. Kalau kita memang mau bikin usaha yang lebih lancar ke depannya, pasti kita kepengen eh, produk kita ini memang dibutuhkan atau diinginkan oleh customer, makanya mereka selalu order lagi gitu. Makanya itu penting menurut aku, bukan hanya jualan yang dibeli out of pity gitu karena kasihan kan, atau karena yang ya udah dia coba-coba aja yang penting barang gue habis gitu, nggak kayak gitu ya harusnya. Nah terus juga memulai menjual, kalau memang kalian niat kayak sekarang tuh ini juga yang lagi aku pelajari banget gitu, itu kan berkembangnya pesat banget ya, kayak di Instagram terus nanti ada TikTok terus ada Shopee, nanti ada TikTok Shop dan terus TikTok Shop ditutup dan bla 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 kayak gitu. Jadi kayaknya kalau kalian mau produk kalian lebih cepat gitu, memang harus dijual secara digital sih sepertinya kayak gitu. Dan yang terakhir juga dicatat keuangannya, jadi kalian nggak cuma sekedar IKK, ilmu kira-kira kayak gitu ya. Jadi kalian tahu nih kira-kira uangnya yang masuk sekian, untungnya sekian. Jangan lupa kalau misalnya kalian mau beli bahan, ongkosnya juga dihitung gitu. Terus juga kalian, ini kalau aku sih ya, kalian makan pada saat beli itu masuk ke kos juga, aku kayak gitu biasanya, dan itu dicatat secara detail gitu. Jadi itu bisa menjadi bahan pertimbangan untuk memulai usaha selanjutnya. Jadi nggak sekedar ilmu kira-kira aja kayak gitu. Udah deh kayaknya terakhir. Sebenarnya disuruhnya 50 menit ya, tapi ternyata cuma segini ya. Sudahlah, semoga banyak yang bertanya atau gimana. Nah, ini quote dari aku gitu. Nggak tahu kalau sotoy apa enggak ya, tapi menurut aku sukses adalah ketika usaha keras dan takdir keberuntungan bertemu gitu. Kalau kita ngandalin keberuntungan aja, kayaknya nggak akan bertahan lama. Kalau kita ngandalin usaha keras aja, kita lupa bahwa ada higher power, yaitu Allah, untuk memberikan kita titik di mana momentum nih kita, oh di sini nih kayaknya titik di mana aku maju kayak gitu. Sudah deh, itu aja yang sharing yang bisa aku sampaikan. Semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat, dan kalau ada yang mau bertanya atau sharing pengalamannya masing-masing gitu silahkan. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Kak Ian. Ceritanya Masya Allah banget ya. Ternyata usahanya tahun ya Kak, 7 tahun lebih. Iya, berarti ya kalau dihitung dari 2016. Masya Allah. Sangat pasti penuh usaha ya Kak buat mempertahankannya.
Karena pastinya nggak mudah untuk mempertahankan usaha setahun, 2 tahun, apalagi yang lebih dari 3 tahun gitu kan. Ya, bismillah. Alhamdulillah. Ya. Apalagi kakak Masya Allah masih lanjut untuk belajar di S2 ya. Iya, doain ya, semoga S2 aku juga lancar. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi juga sebenarnya kalau aku sih jujur udah tahu bayi twin Bayan ini kayaknya sebelum udah lama deh, kayaknya dari 3 tahun lalu kayaknya udah Ya Allah. tahu gitu. Ya. Terus ternyata hari ini dikabari ternyata alumni Action juga. Ya, aku juga tadi udah follow IG kamu juga ternyata. Nah, iya, makasih Sharing-sharing banyak. dong nanti. Iya. Masya Allah ya teman-teman, banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil di kuliah kamu hari ini. Yang pertama tadi tentang ide bisnis yang baik itu adalah yang bisa menjawab demand dari customer ya. Jadi sebenarnya kan kalau misalnya apa namanya memulai bisnis itu katanya ada dua ya Kak, antara keinginan kita atau keinginan customer. Tapi lebih mudah kalau dari keinginan customer gitu ya Kak. Ya, ya, yang kira-kira demand-nya ada nih kayak gitu. Iya. Dan juga yang kita membuat barang yang orang inginkan atau orang butuhkan, bukan hanya yang kita mau aja. Jadi kita juga coba melihat dari sisi customer-nya. Juga tadi kakak udah cerita-cerita tentang pasti ada kegagalannya, tapi karena kakak tidak berhenti, alhamdulillah masih berkembang hingga hari ini. Oke, untuk teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Kalau misalnya ada yang ingin bertanya, boleh raise hand dulu ya. Silakan. Karena kebetulan ini Kak, kita di mata kuliah ini memang semuanya diberi project untuk punya bisnis Oh, ya. masing-masing. Jadi kita sedang merasakan, kita merasakan membangun bisnis gitu. Eh, Oke, ini sudah ada Rahman. Untuk teman-teman yang lain, kalau misalnya masih ada yang mau bertanya, boleh raise hand dulu ya. Kita ya. ke Rahman dulu. Kepada Rahman dipersilakan. Ya tes salah terdengar gak ya Ja? Ya, kedengeran. Ya mohon maaf nggak baru nyampe Bubulak ya mau ke kampus nanti sore offline soalnya. Ini sih Kak, saya perkenalkan nama saya Rahman Maulana, NIM saya H5401211070 dari Excel 58. Di sini seperti yang dibilang Iza tadi ya bahwa kita sedang latihan belajar bisnis bareng-bareng gitu di mata kuliah ini. Nah, yang saya mau nanyain tuh gimana cara kalian pas kan bisnis ada booming, ada yang pas lagi turun lah gitu kan yang selalu hype terus gitu-gitu. Nah, kalau misalnya kalian sendiri pas waktu bisnis kakak lagi turun itu inovasi apa yang kakak buat gitu kak buat supaya bisnisnya jadi naik lagi gitu karena saya lihat juga kan kakak di Instagram yang Rahman hilang. halo, halo, mohon maaf sinyalnya jelek lagi di jalan Oh, soalnya iya, kak ya. Oke. ya jadi kan di bisnis kakak tuh tadi saya lihat udah 200 ribuan follower juga ya jadi gimana caranya supaya kakak bisa bikin follower kakak itu walaupun bisnisnya lagi turun bisa jadi kayak engage lagi gitu-gitu sih kak. Terima Hmm, kasih. ya. Ya, sebenarnya pertanyaannya cukup bagus dan saya juga bingung jawabnya kalau misalkan mau bisnis yang selalu naik kayak gitu ya. Nah, sebenarnya kalau dilihat-lihat dari sekarang, usaha saya pun lagi recover dari setelah pandemi, terus agak turun, terus kayaknya sekarang lagi memang agak turun gitu ya. Yang bisa saya lakukan, jadi gini, saya lebih ke mikir apa yang bisa saya lakukan dan apa yang bisa saya kontrol, bukan apa yang di luar kemampuan saya kayak gitu. Yang pertama, contohnya bisa jual produk yang kira-kira yang mana nih yang cocok dengan customer kayak gitu. Yang kedua,
yang kayak kalau zaman tahun pandemi tuh banyak yang jualan daster deh gitu-gitu ya. Walaupun Mbak itu nggak ikutan sih pas yang zaman itu. Terus juga yang kedua tentu saja berdoa gitu ya, jalur langit itu yang udah pasti gitu. Yang ketiga adalah tidak menghabiskan sumber daya habis-habisan di saat usahanya lagi naik nih kayak gitu. Jadi sumber dana yang bisa kita putar lagi kayak gitu, nggak kita jadi gini ya, sifat orang yang usaha itu nggak ngerasa kan karena penghasilannya tidak tetap gitu. Jadi di saat usahanya lagi naik, nggak yang oh penghasilan gue per bulan sekian gitu, enggak. Tapi itu di save buat nanti kalau lagi ada tanda kutip kemarau, nah kita punya nih cadangan kapital yang kita punya buat bertahan di masa-masa sulit kayak gitu sih kalau aku sebenarnya. Mungkin yang lain ada yang mau menambahkan atau gimana? Oke, bagaimana Rahman? Apakah sudah terjawab? Terjawab Iza. Terima kasih ke Dian atas jawabannya, menambah insight baru juga gitu tentang gimana surviving pas waktu lagi emang turun di bisnisnya. Terima kasih ke Dian. Ya, sama-sama. Oke, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Jadi betul ya Kak Ian, kalau bisnis itu pasti ada naik turunnya. Gak bisa naik terus-terusan Ya, tanpa kayak gitu. susah sekali. Silakan teman-teman yang ingin bertanya lagi, mungkin yang mau konsultasi terkait bisnis yang sedang dijalani sekarang, karena kan semuanya pasti punya produk nih sekarang. Boleh? Rata-rata pada jualan jual apa ya? Kita mayoritas makanan, minuman. Ada Kayak juga aku yang ngurus. lain, ada tas, ada parfum, dan lain-lain. Oh ya, oke. Oke, sebelum teman-teman mungkin kalau misalnya ada yang mau bertanya, boleh langsung raise hand aja. Sekarang aku mau tanya dulu, boleh Kak? Iya, ya. Oke. Kebetulan kan kalau aku sendiri juga ada usahanya di fashion juga kan Kak. Nah, gimana supaya brand identitas brand kita tuh kuat gitu dan punya diferensiasi yang cukup besar dengan brand lain gitu kan, itu salah satu poin yang kayaknya menurut aku sih itu agak sulit ya untuk menentukan atau membuat brand identity gitu. Bagaimana cara kakak buat itu supaya kayak orang tuh pas ingat Gamis, oh jadi ingat By Twin by Ian gitu. Ya. Oke, sebenarnya aku sih lebih ke mikir setiap aku produksi gitu, produk yang aku produksi adalah tetap basic kayak gitu, terus juga untuk custom tetap basic dan tetap banyakan yang polos kayak gitu. Contoh ya untuk aku, kalau di brand lain misal untuk cari barang-barang yang banyak motif, banyak di produk yang memang dari awal dia jualannya kayak motif. Aku lebih ke setiap aku desain barang kayak gitu, aku lebih kemikirin yang basic dan tapi ada aksen sedikit kayak gimana gitu. Kalau aku sih lebih ke situ sih sebenarnya. Setiap mendesain suatu barang lebih ke yang aku sudah canangkan dari awal nih, By Tun By Ian nih identitasnya dia lebih ke simple, cuma ada aksennya sedikit, bukan yang kayak rame gitu. Terus lebih diutamain yang barang-barang yang polos kayak gitu. Oke, siap. Terima kasih banyak Kak. Ya. Gimana teman-teman, ada yang ingin ditanyakan lagi? Krik krik. Cukup? Ini sampai jam berapa ya? Oh, ada yang nanya. Oke. Nah, silakan Pede untuk bertanya. Oke, makasih Iza. Sebelumnya makasih juga Kak Yan atas sharing seasonnya tentang bisnis ini. Jadi aku Anissa Puspadewi dengan NIM H540, belakangnya 44. Izin bertanya Kak, jadi kan yang tadi Kakak udah tahu juga kalau misalkan anak HR sekarang kan lagi bisnis gitu kan, lagi dari virus ini kan. Nah, aku mau nanya. Jadi oh gini dulu deh, mungkin sebelumnya tadi
aku kurang jelas juga. Ini kakak tuh bisnisnya sendiri, berdiri sendiri atau bareng sama teman Oh gitu. ya, Gitu ya. ya, oke. Ini usahanya aku sendiri ya gitu, nggak barengan orang. Jadi yang pertama juga sebenarnya aku anak kembar ya gitu. Cuma untuk usaha aku sendiri gitu. Yang pertama adalah mungkin ada yang bilang kalau mau berdua atau bertiga atau bareng teman tuh lebih cepat banyak ide yang maju gitu. Ini sebenarnya pilihan ya. Ada orang yang sukanya bareng-bareng gitu. Kalau aku nggak sendiri karena aku lebih suka kalau eh, apa yang aku punya nggak harus diskusiin lagi tapi langsung jalan. Tapi balik lagi setiap orang kan punya preferensi yang beda-beda gitu tentang konsep usaha yang mereka mau gitu. Cuma kalau aku sih pribadi ini usaha aku sendiri kayak gitu. Oke Kak, jadi tadi kan kakak sendiri. Nah kalau misalkan kakak dalam sebuah tim gitu, nah gimana sih Kak caranya biar apa ya sumber daya manusia dalam tim itu tuh tetap bisa stabil gitu, semangatnya stabil, terus kayak Hmm, misalkan pasti kalau tim kan juga ada kadang kayak lagi capek banget gitu kan karena udah kelelahan, udah oh sibuk ya. sama masing-masing gitu. Nah gimana caranya supaya kita tetap bisa mempertahankan tim itu, entah itu dari ownernya atau entah dari staff-staffnya sendiri gitu, Kak. Jadi gimana caranya biar sumber daya manusia itu tetap stabil gitu. Asik, Kak. Ya. Aku sekarang punya pegawai 3 gitu ya. Sebelumnya ada sekitar 4 atau 5. Oh 3, tapi satunya dia model sih yang part-time aja gitu. Gimana sih cara ngatur tim kita agar lebih stabil gitu? Untuk produksi aku serahin ke vendor aja kayak gitu ya. Bukan aku yang nanganin, kayak mereka lebih ahli lah soal produksi kayak gitu. Tapi kalau untuk operasional, aku memang punya 3 pegawai. Gimana nih biar lebih stabil? Ya nggak mungkin lah ya setiap dinamika hubungan gitu selalu baik-baik aja gitu. Aku pun kadang aku galak gitu, kadang aku baik, kadang aku fleksibel aja gitu. Cuma kalau misalkan lagi di masa-masa yang semisal pegawai aku kayak ngerjain tugas yang aku kasih tuh kayak setengah-setengah atau kayak kurang gitu, aku juga bilang ke mereka kalian ini aku nggak mau hanya aku yang berjuang di usaha ini gitu sendiri. Jadi masing-masing dari kita harus punya sebenarnya kalau setiap orang punya sense of ownership nggak mungkin ya gitu. Karena kan pasti yang owner itu yang paling punya perasaan memiliki yang paling banyak gitu. Cuma kalau di pegawai sendiri kita harus tekenin nih kalau kita tuh bareng-bareng loh, nggak cuma dia yang ditarik dan yang di depan itu siapa gitu, nggak kayak gitu konsepnya. Nah, kalau untuk tim menurut aku sih gini ya, masing-masing orang harus punya peranan masing-masing gitu. Contoh yang satu semisal mengurus di pencatatan keuangan, yang satu lagi misal di marketingnya kayak gitu. Jadi keputusannya itu nggak yang semua barengan kayak gitu. Lebih baik dibagi ke masing-masing, baru in the end ya oke nih kayaknya cocok dan dilihat juga masing-masing orang ini kira-kira cocoknya kemana nih. Bukan yang apa? Bukan yang misal orangnya kalau contoh apa ya? Misal orangnya kurang rapi kan ada orang yang misal sanguinis atau melankolis. Kayak kalau orangnya yang lebih teratur dia lebih cocok buat ngerapihin administrasi atau dokumen-dokumen. Sedangkan kalau untuk yang sanguinis kelebihannya dia lebih senang untuk lebih ceria, untuk selling atau nge-live atau kayak gimana gitu. Itu sih menurut aku jadi kayak masing-masing orang, masing-masing tim punya peranannya masing-masing, bukan yang semuanya ingin tampil kayak yang ter gitu. Kadang kita juga harus belajar sih gimana caranya menjadi uh, follower yang baik gitu, bukan hanya tentang leadership aja gitu. Kalau untuk bekerja secara tim menurut aku ya kayak gitu. Semoga menjawab. Oke, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Ian atas jawabannya. Alhamdulillah terjawab ya, Dede. Jadi berarti untuk kita yang punya tim, job desk tiap orang itu harus benar-benar jelas ya Kak, supaya apa yang mereka kerjakan juga bisa terukur, kemudian bisa kita evaluasi rutin.
Oke, baik. Sepertinya kita cukupkan dulu ya untuk sesi tanya jawabnya. Kalau semisal ada yang mau bertanya di luar Zoom ini, apakah boleh menghubungi kakak langsung mungkin ke Instagram kakak ada di mana? Oh, IG aku. Instagramnya boleh. Aku ketik aja ya di chat. Oke, udah. Dian 192. Oh, oke. Nih buat teman-teman yang mungkin setelah kelas ini masih mau tanya-tanya, masih kepo nih dengan Kak Ian, boleh ke Instagram @dian192. Oke, baik. Silakan Bu Yekti, ada yang mau disampaikan? Terima kasih. Mau nanya sebenarnya ke Ian, ke Teh Ian, biar Bogor banget lah. Pernah nggak punya pengalaman yang kurang misalkan dalam tim ada yang kurang amanah, Oh, amanah atau terus apa ya? bagaimana penyelesaiannya? Eh, Pertanyaan menarik dari Kak Yekti. Jujur sejauh ini aku kalau tentang amanah apa enggak bukan dari tim sih, tapi pernah waktu itu dari supplier deh aku beli kain gitu ya. Terus tuh karena mungkin aku kayak terlalu semangat buat beli-beli barang gitu. Terus ternyata dia ini nipu nih gitu. Cuma karena aku terus-terusan chat akhirnya dia balikin sebagian cuma sampai sekarang kayaknya masih masih ya udahlah aku lupain aja lah kayak 1,5 juta deh gitu uangnya dibawa kabur gitu ya nipu. Cuma kalau dari tim sendiri eh ini menurut aku sih ya semua kesalahan bisa aku maafin kecuali tentang yang nyolong-nyolong kayak gitu kayak kalau udah ada satu aja hint dia orangnya nggak amanah biasanya sih aku kayak gak mau kerja sama lagi gitu. Terus juga eh kelebihannya, mungkin apa yang menjadi di usaha aku sekarang ini agak lebih safe adalah karena aku punya orang yang masih related sama aku gitu, masih saudaraan yang kerja gitu. Kayaknya di usaha aku sih kayaknya kelebihannya di situ. Cuma untuk sekarang alhamdulillah kalau dari tim nggak ada yang kayak gitu. Dan berdoa semoga nggak kejadian gitu. Tapi kalau yang misal kayak kurang disiplin atau apa, ya tentu saja banyak ya kayak gitu. Thank you. Hmm. Oke, alhamdulillah. Terima kasih banyak Kak Ian untuk jawabannya kembali. Tadi pertanyaan dari Bu Yeti. Mungkin kita sudah masuk ke penghujung acara, Kak. Boleh Ya, kalau ada closing statement yang ingin Kakak sampaikan untuk kami. closing statementnya adalah mungkin kalau kalian masih kuliah gitu masih banyak kayak yang kayak ayo wirausaha usaha gitu. Padahal realitanya sebenarnya kalau habis lulus gitu, kalau memang mau wirausaha harus yang benar-benar niat gitu. Karena kadang kalau misalkan disambi jadi yang kerja aja kayak gitu biasanya jadi susah bagi waktu dan ujung-ujungnya jadi ngeskip lagi nih gitu ujung-ujungnya jadi kalian meniti karir aja sebenarnya itu pilihan ya aku nggak menganggap kerja berkarir di korporat itu hal yang buruk enggak cuma kan ini konteksnya kewirausahaan gitu. Kalau misal memang kalian mau wirausaha em, ya harus diperhitungkan resikonya kayak gitu karena memang nggak semudah itu gitu dan harus butuh niat yang kuat karena nanti abis lulus nih biasanya banyak peluang-peluang lain nggak hanya dari usaha gitu kan kalau kita kuliah ada yang kerja di korporat juga kebanyakan kayak gitu ujung-ujungnya nggak wirausaha. Aku nggak menganggap itu hal buruk juga ya karena setiap orang kan rezekinya masing-masing udah ada gitu apalagi kalau misalkan kalian punya nilai yang excellent gitu pasti maunya kerja di perusahaan besar aja. Cuma kalau memang mau wirausaha diniatkan karena memang di awal-awal apalagi nggak mudah memulai dari yang kecil-kecil dulu gitu dan belajar yang rajin dan tetap semangat teman-teman. Siap, terima kasih banyak Kak untuk pesan-pesannya untuk kita semua. Insya Allah pertemuan hari ini menambah semangat kita semua untuk selalu belajar ya tentunya tentang kewirausahaan. Oke, mungkin sebelum ditutup apakah
kita ada dokumentasi dulu. Ya, boleh di open dulu kameranya teman-teman sebentar. Kita akan dokumentasi dulu ya. Hati-hati Rahman nyetirnya. Ya, mangga di off-cam ya, pada off-cam ya, kita ambil dokumentasi kehadiran. Fitri nih, makasih Mbak Dian. Iya, sama-sama. Bu Fitri ini dosen virus juga ya. Oh, iya, iya, iya. Ini dosen share berarti. Iya, Oh, oke. Ibu terlambat. Kalau dulu zaman aku kan dosen share cuma 5. Sekarang udah banyak, insya Allah. Ibu connection juga Mbak Dian. Dian. Mm-mm. Oh, tahun berapa? 2011, Bu. Oh iya, alhamdulillah ya, jadi usaha sekarang. Oke, Iya, Ibu. dilanjutkan, silakan. Duh. Oke, ini saya ini aja lah ya, saya potret ya. 1, 2, 3, halaman pertama, halaman kedua, 1, 2, 3. Bentar, halaman ketiga, 1, halaman ketiga ini yang pada tertutup semua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Kasih ya, tadi ya, bagus itunya tadi. Iya, Bu. Bagus sekali. Sukses terus ya. Ya, mudah-mudahan meningkat ya usahanya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Itu udah selesai? Izin ya. Mangga Iza, ditutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah selesai kuliah tamu kita pada hari ini. Terima kasih banyak Jazakillah khairan kasir untuk kalian, untuk Ibu Yekti, Ibu Respa juga. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila ada kekurangan maupun kesalahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Teh Ian. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.